tidak kalah hebat dan luar biasa, Ibu Dr. Anda Endang Rahayu Mudi Hastuti, Magister Pendidikan. Sebelum Ibu memaparkan materinya, perkenankan kami menyampaikan profil beliau. Ibu Endang Rahayu Mudi Hastuti, beliau lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saat ini beliau menjabat sebagai pengawas sekolah dasar di Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2013, Ibu Endang merupakan juara nasional pertama pengawas prestasi. Beliau aktif sebagai tim penilai angka kredit, pengawas pusat dan daerah. Demikianlah sekilas profil beliau. Selanjutnya kepada Ibu Endang kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu pemaparan kurang lebih 30 menit. Monggo Ibu silakan. Terima kasih Kak Rita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu. Mohon izin saya akan memaparkan materi yang terkait dan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Tri dan Pak Aska. Mohon izin untuk share screen ya Mbak Rita. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini saya bisa nambah. Bisa ya. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan lanjutannya dari Prof. Tri, tetapi ini mohon izin secara teknis. Bapak Ibu, saya melihat tadi juga ada pendidik tenaga kependidikan selain guru, ada penilik juga, kemudian pengawas, dan mohon maaf karena ini tadi Prof juga sudah tentang pengawas, kemudian Pak Asga tentang guru. Nah ini tentang teknis yang akan kita ajukan untuk nanti persiapan kenaikan pangkat secara daring. Nah, maka Bapak Ibu penilaian angka kredit pengawas sekolah secara daring dapat kami sampaikan dengan latar belakang sebagai berikutnya. Bapak Ibu, dalam rangka memastikan bahwa hak pengawas untuk tetap dapat mendapatkan layanan kenaikan pangkat di masa seperti ini, maka perlu sekali Kementerian maupun GTK, ya. Ibu mohon izin, ini untuk paparannya belum full screen. Oh, ya, mohon dapat dibantu. Ya. Sebentar. Ini sebentar Mbak. Mau saya tambah besar. Sudah agak besar Mbak? Belum? Ibu. Sudah atau belum? Belum juga? Belum Ibu. Oh belum. Bisa lebih full lagi untuk layarnya? Ini sebenarnya sudah saya fullkan. Sebentar, kok nggak mau ya Mbak. Ini layarnya sudah saya buka lebar itu Mbak, tetap tidak terbaca. Iya, di sini belum full tertampil. Iya. Ini untuk saya ulang, coba. Saya ulang sebentar. Buka dengan saya ulang sebentar nih Mbak, biar maksimal ya. Ya, siap. Ini dari Google Drive-nya. Mungkin ingin dibantu hostnya Ibu? Enggak. Ini saya presentasikan. Ini sudah nampak. Sebentar. Sudah nampak untuk presentasi. Saya presentasikan dulu. Bentar. Sudah belum Mbak? Sudah. Oh ya, siap. Siap, mohon maaf. Terima kasih Bu. Iya, makasih Mbak Rita. Bapak Ibu, jadi untuk memastikan hak pengawas agar tetap dapat melaksanakan mengajukan angka kreditnya, maka pemerintah atau Kemendikbud tadi lewat Pak Asga ya yang kali ini diwakili itu agar segera menyusun pedoman pelaksanaan angka kredit untuk pengawas sekolah. Nah,
kondisi pandemi yang juga belum kunjung berhenti, ya, diperlukan langkah-langkah Kemendikbud untuk mengadakan penyesuaian layanan PAK pengawas sekolah. Dan di era seperti ini, Bapak Ibu, pengusulan PAK yang paling tepat dilakukan adalah online seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Di dan Pak Asga, menjadi solusi yang paling efisien dan efektif. Nah, sementara Bapak Ibu kita pengawas mungkin tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan guru di kelas dan lain sebagainya, maka kami mengusulkan untuk administrasi pengawasan baiknya bisa disederhanakan atau dikonversi atau beberapa tugas pokok yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka mengacu kepada panduan pengawasan di masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, masa pandemi ini pengawasan menggunakan istilah pendampingan dengan SHU yang kami istilahkan itu dengan simple, harmonis dan unik ya. Simpelnya di sini tidak ribet, sederhana tetapi real dilakukan di lapangan ya. Tidak seperti yang sudah kita lakukan yang lalu karena memang bisa leluasa ke sekolah, mendampingi full dengan guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang ada di sekolah, tetapi kita bisa mengkonversi ya, walaupun tidak selengkap tuntutan dari Permendikbud yang 143 2014 tentang program dan laporan pengawasan yang sangat detail. Ya. Sistematikanya sudah diatur pada regulasi tersebut. Kemudian harmonis Bapak Ibu, kita tetap menjaga kemitraan dengan seluruh stakeholder, terutama kepala sekolah, guru, ya, kemudian seluruh warga sekolah agar pelaksanaan di kondisi seperti ini tetap berjalan dengan baik dan humanis dengan kemitraan dan kesejajaran. Kemudian unik ya. Untuk pengawasan di masa ini unik sesuai kekhasan daerah masing-masing, sesuai zona masing-masing. Karena memang kita tidak bisa menyamaratakan di kondisi darurat seperti ini, maka program dan laporan pengawasan yang dibuat oleh Bapak Ibu tidak harus seragam, tetapi sesuai kebutuhan dengan kontekstual masing-masing daerah binaan. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan dasarnya, tentu Bapak Ibu kita mengacu kepada regulasi yang sudah menjadi regulasi dalam kenaikan pangkat pengawas dan angka kreditnya, Permenekpan RB 21 2010, kemudian peraturan bersama Mendiknas Kepala BKN nomor 1 dan nomor 6 2011 tentang juklaknya, kemudian Permendikbud 143 2014 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Kemudian Bapak Ibu di SK Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan sebagai bencana nasional, sebenarnya ada salah satu pasal di unsur pelaksanaan tugas pengawas di daerah khusus itu subunsurnya menyebutkan apabila pengawas itu melaksanakan kegiatan atau melaksanakan pengawasan pada daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat seperti ini, itu ada nilai poin tambahan untuk pengawas Bapak Ibu. Dan itu masuk ke unsur utama. Nah, nanti kita tunggu panduannya, semoga nanti hal-hal seperti ini bisa tercover karena regulasinya membolehkan. Kemudian di SE Mendikbud 3 tentang pencegahan COVID, kemudian di SE Mendikbud 4 tentang pelaksanaan kebijakan pada masa COVID-19 ini. Kemudian pedoman pencegahan belajar dari rumah. Nah, regulasi-regulasi inilah yang menjadi dasar untuk pengawas nanti menginventaris semua kegiatan yang bisa dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, ketentuan umum, mohon maaf beberapa hal masih kami adaptasi dan kami adopsi dari guru seperti yang disampaikan Pak Asga tadi. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu pengawas yang mengusulkan Dupak Jawasnya itu sebelum masa pandemi COVID-19,
semua berkas tetap sesuai dengan Juknis Permendikbud 143 2014 dan sampai saat ini masih dilayani dengan pengajuan berkas Dupa offline melalui PO Box. Ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki PAK sebelum masa ini maka berkasnya masih seperti yang lama. Kemudian Bapak Ibu bagi pengawas yang mengusulkan pada masa pandemi ini administrasi pengawasan diusahakan disesuaikan untuk persiapan ke arah Dupa online yang ini aplikasi atau sistemnya sedang dibangun. Kemudian Bapak Ibu dalam Dupa online pengusul menyiapkan berkas yang akan diunggah dalam web atau laman dengan ketentuan Bapak Ibu wajib memiliki alamat email Google Mail atau Gmail. Kemudian berkas yang diinput harus dalam bentuk PDF, JPG, JPEG, tadi scan ya, yang jelas kalau itu foto dokumen asli juga harus sangat jelas. Kemudian ukuran maksimal 10 MB. Jadi kalau melebihi itu tidak bisa per file. Ini juga mengacu kepada Dupa online yang guru ya. Segala syarat dan ketentuan tentunya nanti mengikut pada panduan yang nanti akan kita terima Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu khusus kepada Bapak Ibu pengawas, sebelum web dari kementerian ini dibuka, semua dokumen pengawasan bisa diupload terlebih dulu atau disimpan terlebih dulu ke dalam aplikasi e-pengawas 5.0 atau ke e-portofolio pengawas yang saat ini sudah dimiliki oleh APSI pusat. Jadi pada saat nanti semua berkas-berkas yang sudah tersimpan itu bisa diekspor lah ke link atau ke dalam Simtendik. Ini ketentuan umumnya Bapak Ibu. Kemudian dalam Dupa online apa yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu pengusul? Yang pertama adalah dokumen kepegawaian. Kemudian yang kedua adalah dupak dan bukti fisiknya. Nah, Bapak Ibu, dokumen kepegawaian apa yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu pengusul? Yang pertama, surat pengantar dupak dari kepala dinas atau dari KCD atau dari Kemenak ya, Kanwil Kemenak dan atasan-atasan langsung dari Bapak Ibu pengawas. Kemudian konversi NIP Karpak bagi yang memiliki NIP lama. Kemudian PAK yang telah digunakan untuk kenaikan pangkat ini wajib ada karena butir-butir kegiatan akan dikonversi atau akan ditambah. Kemudian SK kenaikan pangkat terakhir, SK pengangkatan pertama sebagai pengawas, SK pengangkatan dalam jabatan pengawas, SK pembagian tugas pengawas, NUPTK, dan SKP DP3 PPKPNS selama 2 tahun terakhir. Jadi untuk kenaikan pangkat dokumen kepegawaian adalah 2 tahun terakhir, tetapi untuk SK pengangkatan dalam jabatan ini 1 tahun terakhir, mengingat Bapak Ibu pengawas muda yang akan naik pangkat ke pengawas madya itu juga harus mengurus SK jabatan pengawas madya terlebih dulu. Demikian juga Bapak Ibu yang dari pengawas madya akan naik jabatan ke pengawas utama juga akan mengurus setelah menerima PAK itu akan mengurus kenaikan jabatan pengawas utama dengan berkas yang tidak mudah juga Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk dupak dan bukti fisiknya ada 4 unsur dalam kenaikan pangkat baik nanti secara offline maupun secara online. Yang unsur pertama itu adalah pendidikan. Ada 2 subunsur di unsur utama pendidikan ini, yakni memperoleh pendidikan formal, mendapatkan ijazah S1, S2, S3. Ini yang relevan masuk ke unsur utama dengan syarat ketentuan. Kemudian pendidikan pelatihan fungsional, CAWAS itu memperoleh STTPP minimal 161 pola JP-nya. Kemudian STTPL dimulai dari pola 30 JP ke atas. Ya, Bapak Ibu, kemudian unsur pengawasan akademik dan manajerial dimulai dari Bapak Ibu menyusun program. Nah, dalam menyusun program tentunya tahun ini, tahun 2020,
Bapak Ibu sesuai SKP sudah menyiapkan atau sudah menyusun program tertanda tangan oleh Kepala Dinas, program yang lama yang artinya masih semua tugas pokok pengawas bisa dilakukan. Nah, pada bulan Februari atau Maret kita mengalami masa pandemi itu, maka Bapak Ibu menurut saya yang paling efisien itu Bapak Ibu hanya merevisi, mereview, menyesuaikan itu RPA dan RPM-nya. Rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan manajerialnya. Kemudian Bapak Ibu, unsur yang mendapat penilaian melaksanakan program pengawasan secara lengkap, baik melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian kinerja, dan pembimbingan pelatihan, kemudian mengevaluasi program pengawasan, dari menyusun program evaluasi, melaksanakan sampai tindak lanjutnya, kemudian juga menyusun program pembimbingan pelatihan profesional, dan bagi Bapak Ibu yang tugas di daerah khusus tertinggal 3T, 5T atau tadi pada masa tertentu itu bisa mendapatkan nilai poin 10 pada unsur pengawasan akademik dan manajerial, subunsur D. Kemudian Bapak Ibu, unsur pengembangan profesi saya kira sudah disampaikan oleh Prof secara lengkap. Ada PTS, PI, KI, jurnal, makalah, buku, best practice ya, yang saat ini juga diselesaikan dengan masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk unsur penunjang Bapak Ibu yang memiliki peran serta di seminar lokakarya dengan memiliki sertifikatnya atau bukti-bukti yang nanti sesuai kriteria, ini bisa dinilaikan. Kemudian keanggotaan organisasi profesi, khususnya APSI. Kemudian keanggotaan sebagai tim penilai PAK, sebagai korwas, kemudian juga kegiatan pendukung pengawas sekolah, ada panitia-panitia, kemudian penghargaan memperoleh tanda jasa, memperoleh satya lencana prestasi maupun satya lencana pengabdian 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya. Kemudian mendapat gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampu. Khusus untuk ijazah Bapak Ibu syaratnya memang harus ada izin belajar. Kalau itu jarak tidak lebih dari 60 km, tetapi bagi yang lebih disarankan untuk tugas belajar, ya ada pemberhentian sementara, kemudian pengangkatan kembali, kemudian dari jarak tersebut juga termasuk akreditasi dari perguruan tinggi minimal B. Kemudian juga kalau utama itu apabila 80% dari tugas pokok kita tercover atau mata kuliah yang ada itu sesuai dengan tugas pokok kita. Kemudian yang tidak semuanya akan masuk ke unsur penunjang di sini. Nah, regulasinya adalah Permendikbud 143 2014 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya. Nah, Bapak Ibu, khusus kepada pengawasan akademik manajerial kita menyesuaikan pengawasan dengan pengawasan jarak jauh secara daring, memanfaatkan beberapa portal yang selama ini sudah kita gunakan Bapak Ibu. Kemudian pengawasan bisa luring juga apabila kondisi sudah memungkinkan. Jadi Bapak Ibu memang kita untuk secara terus-menerus meningkatkan kompetensi kita untuk menguasai aplikasi-aplikasi ini dalam rangka layanan kepada guru dan kepala sekolah juga tenaga kependidikan di sekolah binaan kita. Bapak Ibu untuk melaksanakan pendampingan baik daring maupun luring tadi simpelnya itu apabila dalam keadaan normal laporan pengawasan itu bisa sampai 9 buku atau minimal 7 buku. Tetapi khusus pada kondisi seperti ini diharapkan nanti bisa disatukan menjadi satu sistematika yaitu mengkonversi tugas pokok di masa pandemi dengan menyederhanakan menjadi pendampingan akademik walaupun di dalamnya juga ada unsur pembinaan, misalnya penyusunan perangkat TBM BDR, kemudian pemantauan proses pembelajaran selama BDR, penilaian dan evaluasi selama BDR ini, kemudian pendampingan manajerial juga pembinaan pengelolaan BDR-nya, pemantauan manajemen sekolah, revisi, review, KTSP, RKS, RKAT,
RKT dan RKS, ya, kemudian penilaian, evaluasi, kemudian juga pembimbingan dan pelatihan untuk guru yang bisa memenuhi 6 kegiatan untuk guru dan kepala sekolah 5 kegiatan dalam 1 tahun. Semua ini dikerjakan dalam laporan selama 1 tahun. Bapak Ibu, contoh berkas pendampingan akademik, manajerial, dan BIMLAT masa pandemi itu disederhanakan, melampirkan rencana pengawasan akademiknya, kemudian pelaksanaannya seperti apa, hasil yang diperoleh dari sekolah binaan seperti apa, kemudian kita susun laporannya baik secara format maupun secara deskripsi. Kemudian juga demikian dengan rencana pengawasan manajerial, Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaannya di sekolah binaan kita, kemudian contoh hasil dari yang kita lakukan pembinaan maupun penilaian kinerja maupun pemantauannya, kemudian kita susun laporan. Demikian juga dengan BIMLAT, Bapak Ibu, kita lampirkan rencana BIMLAT-nya, pelaksanaannya seperti apa, hasil dan laporannya seperti apa. Di sini saya contohkan Bapak Ibu, salah satu contoh saja Bapak Ibu. Nah, misalnya di pengawasan manajerial Bapak Ibu. Pengawasan manajerial, saya menyusun RPM-nya, misalnya ini pemantauan, contoh rencana pengawasan manajerial seperti ini ya, dengan langkah-langkah ini, RPM yang 1 lembar, kemudian action-nya, apa yang kita lakukan, misalnya kita melakukan review dokumen 1 Bapak Ibu sesuai masa pandemi, seperti ini contohnya, kemudian contoh hasil dari sekolah, ya, contoh hasil dari salah satu sekolah itu Bapak Ibu dokumennya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita susun laporannya. Jadi ada laporan manajerial, kemudian nanti pengawasan akademik, ya, kemudian pembimbingan pelatihan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, contoh simpelnya atau contoh pelaksanaan pendampingan atau pengawasan di masa pandemi. Nah, untuk contoh nanti sebagai inspirasi saja Bapak Ibu, karena kekasannya diserahkan kepada masing-masing Bapak Ibu pengawas sekolah. Kemudian sistematika laporan pengawasannya, kalau dulu itu per tugas pokok masing-masing dengan sistematika ini, di masa pandemi kalau bisa mohon nanti Direktorat juga menyetujui, disederhanakan, tidak mengurangi tugas pokoknya tetapi dijadikan 1 laporan dalam 1 jilid dengan sistematika seperti ini. Halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantarnya, daftar isi, pendahuluannya. Nah, di realisasi inilah Bapak Ibu yang tadi melampirkan RPA, RPM, rencana BIMLAT-nya, kemudian hasil-hasil pendampingan yang dari instrumen-instrumen maupun hasil-hasil pekerjaan dari sekolah binaan, ya. Walaupun ini juga tentu tidak bisa menuntut maksimal, ya. Semampunya, kemudian instrumen itu kita analisis, kita berikan rekomendasi, kemudian kita susun laporannya baik secara format maupun dilengkapi dengan deskripsi-deskripsi yang kita lakukan. Kemudian evaluasinya tindak lanjut masih seperti sistematika di 143 2014 Bapak Ibu, kemudian penutup, lampiran, bukti fisik, kemudian screenshot dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara daring. Nah, Bapak Ibu, kriteria pengunggahan data tadi secara teknis sudah disampaikan detail karena kami hanya mengadopsi dari guru oleh Pak Asga. Jika file yang akan diunggah hanya terdiri 1 halaman, bisa berupa format JPG. Namun PDF lebih diutamakan. Contoh misalnya akan mengunggah SK kenaikan pangkat terakhir. Kemudian jika file yang akan diunggah hanya terdiri 1 halaman atau lebih dari 1 halaman dengan bagian yang berbeda, bisa diunggah beberapa file hingga 10 file berupa format tadi JPG, namun PDF tetap lebih diutamakan. Contohnya misalnya akan mengunggah ijazah S1, S2, S3 dan sebagainya. Kemudian jika file yang akan diunggah terdiri dari 1 halaman dan atau lebih dengan yang berbeda juga,
PDF ini akan lebih diutamakan Bapak Ibu, misalnya laporan pengawasan, program laporan, kemudian hasil-hasil penelitian, makalah, buku teks, dan lain sebagainya. Jika file yang akan diunggah terdiri lebih dari satu halaman dalam satu bagian yang sama, ini file wajib disatukan dalam format berupa PDF, sudah berisi lengkap dalam satu file, contoh format dupak dengan pernyataan melakukan kegiatannya. Nah Bapak Ibu, selama ini karena memang GTK belum membuka webnya ya Bapak Ibu, tadi bisa dititipkan dan Bapak Ibu ini belum alamat yang resmi, ini hanya cek berkas terkirim ini yang simpaknya aktif sekarang baru Dikmen, kemudian yang lain belum. Kemudian peraturan-peraturan Bapak Ibu bisa di-download dari sini Bapak Ibu. Sudah kami siapkan regulasi yang terkait dengan pengajuan PAK pengawas, misalnya di format Permendikbud 143 ya. Ini sudah lengkap dengan 2A untuk pengawas muda, 2B untuk pengawas madya, 2C untuk pengawas utama, format dupaknya, format pernyataan melakukan kegiatan, ini sudah tercover di sini Bapak Ibu tinggal memilih menyesuaikan ya nanti semua format dengan contoh-contoh sudah ada di sini. Kemudian Bapak Ibu untuk Juknis kami masih mengadopsi yang dari guru kurang lebih seperti ini yang kemarin beredar dan kami adaptasi untuk pengawas, berkas pengawasan dan dupak bukti fisik yang bisa diunggah dengan ketentuan-ketentuan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya kira regulasi yang lain nanti bisa diunduh di sini saja. Demikian beberapa hal yang sudah saya sampaikan, termasuk regulasi yang masih kita gunakan sampai saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada Bu Rita Dewi. Terima kasih